Tahu nggak sih, setelah aku dengar cerita ini, aku jadi takut banget naik bus. Hah? Cerita apa tuh? Ini tuh cerita urban legend dari suatu kota di Cina. Pada tahun 1947, ada kejadian yang ngeri abis. Kejadian ini terjadi di bus 375. Bus ini tuh bus terakhir gitu, yang lewat di malam hari. Berangkat dari terminal Benmigen ke terminal Xiangshan. Maaf ya kalau salah bacanya. Kayak bus pada umumnya, di dalam bus itu ada supir sama kondekturnya. Pas sampai di halte, ada penumpang nih yang naik. Seorang anak muda dengan seorang nenek-nenek. Si nenek ini duduk di bagian depan bersama dengan anak muda, jadi dia depan belakang. Singkatnya, bus ini jalan lagi nih, ngelewatin desa yang agak terpencil gitu. Dan di dalam bus juga sunyi banget. Masing-masing penumpang cuma duduk diem aja. Ditambah lagi, itu udah jam 3 pagi. Saking sepinya, suara angin di luar bus itu sampai kedengeran. Si supir lihat ada dua bayangan di halte yang gak jauh dari sana. Bayangan itu kayak melambai-lambai memanggil busnya. Pas busnya sampai tepat di depan halte, ternyata ada 3 orang laki-laki yang udah cukup tua. Dan kelihatannya tuh lemes, pucet gitu. Anehnya, mereka pakai baju tradisional Cina. Karena 3 bapak-bapak itu terlihat agak beda, orang-orang yang ada di dalam bus ini ngerasa ada yang janggal. Nenek yang duduk di depan ini ngomong nih ke kondekturnya. Ini orang bukan ya? Dengan gelagat ketakutan. Si kondektur ini menenangkan penumpangnya dengan bilang, mungkin aja mereka habis mendatangi suatu acara dan mereka mabuk. Belum lama bus itu jalan, tiba-tiba si nenek ini mukul pemuda yang duduk di depannya sambil berteriak menuduh kalau dia ini adalah copet. Nah, pemuda itu membantah tuduhan dari si nenek. Setelah debat, akhirnya si nenek ini meminta untuk dia dan pemuda itu diberhentikan di kantor polisi. Karena nanti busnya juga akan melewati kantor polisi. Sesampai di depan kantor polisi, mereka berdua turun nih. Pas si nenek dan pemuda itu udah turun, tiba-tiba si nenek bilang, Aku sudah menyelamatkan kamu. pemuda ini bingung. Maksudnya apa? Si nenek ini pun ngejelasin kalau sebenarnya tadi nenek itu ngeliat 3 orang yang berpakaian adat itu adalah arwah. Si pemuda ini nanya, Nenek tahu dari mana? si nenek ini ngejelasin kalau dia nggak sengaja lihat baju dari ketiga orang itu tuh tersingkap terkena angin. Di bagian bawah dari 3 orang itu nggak ada kaki, alias mereka ini melayang. Si pemuda dan si nenek ini mencoba buat lapor ke polisi soal kejadian tadi. Dan keesokan harinya diketahui bahwa bus 375 itu menghilang. Hari itu juga dilakukan pencarian. Setelah dicari-cari, bus 375 ini akhirnya ditemukan di Bendungan Mien. Dari sini ada beberapa kejanggalan dari kejadian ini. Pertama, bus 375 ini seharusnya nggak ngelewatin Bendungan Mien. Kejanggalan kedua, bus 375 ini nggak kelihatan di CCTV yang ada di jalan manapun. Kejanggalan ketiga, bensin dari bus 375 ini harusnya nggak cukup untuk sampai ke bendungan itu. Kejanggalan keempat, saat dicek tangki bus ini isinya bukan bensin, melainkan darah. Dan kejanggalan yang terakhir, ketika dievakuasi, korban yang ada di dalam bus ini kan seharusnya ada 5, supir, kondektur, dan 3 orang berbaju adat tadi. Tapi di sana cuma ditemukan 3 korban, yaitu supir, kondektur, dan 1 laki-laki yang udah nggak teridentifikasi. Dan mereka semua ini ditemukan dalam kondisi yang udah membusuk. Padahal baru 1 hari. Karena kejanggalan-kejanggalan itu, polisi ini mau memintai keterangan dari nenek dan anak muda yang melapor tadi malam. Tapi, ketika dimintai keterangan lebih lanjut, si nenek dan anak muda ini mendadak gak inget nih kejadian apa yang terjadi semalam. Dan beberapa hari setelah itu, nenek dan pemuda itu ditemukan mengalami gangguan jiwa. Wah, ini sih aneh banget ya.